Aku di sana ada Mustafa menjabati payang ramai pama. Assalamualaikum, selamat malam, apa kabar sahabat bikin baju semuanya. Semoga sahabat bikin baju semuanya senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sahabat, bertemu lagi dengan saya di channel Ajis the Tailor dalam waktunya tukang jahit ngomongin bola. Dan izinkan sebelumnya untuk sapa-sapa dulu sahabat seprofesi, salam satu jarum, maupun sahabat lintas profesi yang insya Allah mungkin sedang beristirahat di kesempatan malam hari ini. Dan kita di sini bersama-sama di video ini akan kita bicarakan seputar sepak bola dari sudut pandang tukang jahit tentunya, bukan dari wartawan bola ataupun pengamat bola ataupun komentator bola. Dan tinggal menghitung hari ya, tanggal 15 nanti hari Jumat, timnas kesayangan kita, timnas Garuda, timnas senior akan berhadapan dengan timnas Jepang. Menanti dengan berdebar-debar ya apa yang akan terjadi nanti, hasil yang akan terjadi nanti di lapangan antara perasaan yang realistis atau juga yang ada juga yang pesimis, semuanya bercampur aduk ya. Dan tentunya kita sebagai rakyat Indonesia dan pendukung timnas berharap yang terbaik lah, akan semoga timnas bisa mendapatkan hasil yang maksimal saat nanti berhadapan dengan Jepang. Dan tentunya dari hasil, jangankan kemenangan ya sahabat bikin baju, untuk hasil imbang saja itu nanti seandainya timnas bisa menahan imbang Jepang itu sudah sangat membahagiakan untuk kita tentunya. Dan untuk dijadikan, mungkin bukan untuk dijadikan tolak ukur ya, karena sekarang sudah terjadi banyak perubahan tentunya, baik di timnas Jepangnya ataupun di timnas kita sendiri. Sudah banyak perubahan, sudah banyak penambahan juga pemain-pemain baru ya, terutama di timnas kita. Kalau kita flashback ke belakang di Piala Asia kan, yang waktu di Qatar dulu, waktu timnas kita dikalahkan 3-1 oleh Jepang. Nah, itu mungkin bisa sedikit kita melihatlah dari pertandingan itu, pertandingan yang waktu Piala Asia dulu itu. Meskipun sudah sekarang mungkin keadaan baik di tim kita ataupun timnas Jepang sudah ada perubahan, sudah terjadi perbedaan yang mungkin sudah cukup lumayan jauh juga sih. Tapi melihat dari sana ya, dari pertandingan waktu itu, kelebihan dari pemain-pemain Jepang ini dari segi pergerakan dan skill individu mereka, tubuh mereka, pergerakan mereka itu lebih fleksibel, lentur gitu, sehingga sangat merepotkan lawan-lawan yang menghadapinya. Nah tentunya itu harus menjadi satu catatan tersendiri untuk Sintayong ya, terhadap anak asuhnya nanti untuk memberikan arahan. Tapi ada juga hal yang patut kita syukuri ya di timnas Garuda di saat ini, karena dalam halnya bertahan ataupun lini pertahanan ini sudah jauh lebih kokoh dibandingkan dengan waktu di Piala Asia dulu, dengan adanya Jai Ijes, terus ada lagi, apalagi sekarang kan ada Kevin Dix yang sudah bisa diturunkan nanti, bahkan sudah ikut berlatih kan semenjak dia datang ke Jakarta. Ataupun dari lini tengah ini sudah ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan waktu Piala Asia dulu. Dan kita melihat kemarin waktu timnas menahan Australia dan Arab Saudi juga, waktu itu kan sangat bagus pertahanan kita di lini belakang, bahkan dengan tampilnya Martin Paes juga itu sangat menyulitkan tim-tim lawan untuk bisa menembus lini pertahanan kita. Ditambah dengan aksi dari Rizky Ridho yang semakin hari semakin
bagus saja, akan semakin baik saja. Nah, dengan catatan positif di lini belakang ini, semoga meskipun mungkin kita tidak menginginkan sepenuhnya timnas nantinya akan melakukan parkir bus ya, sahabat bikin baju, tapi setidaknya di saat kita diserang, kita bisa dapat bertahan atau mempertahankan lini belakang ini dengan kekuatan yang ada, yang tadi saya sebutkan dari Jai Ijes, Rizky Ridho, terus Calvin Verdong, yang mungkin nantinya akan dibantu oleh gelandang yang akan turun, dan di situ ada nanti Ipar Jenner, ada Nathan ataupun Tom Haye. Nah, di samping kita kuat dalam bertahan, itu harapan kita bisa mengejutkan melalui serangan balik yang cepat dan pemanfaatan momen-momen terkecil ya di saat kita menyerang, melakukan serangan balik ini agar lebih bisa dimaksimalkan, lebih optimal ataupun lebih baik dibanding dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan mudah-mudahan saya sangat senang juga ya dengan melihat Yakob Sawiori sudah bisa main lagi, sudah sembuh gitu ya. Harapan dengan kecepatannya dia bisa membantu Ragnar Oratmangun ataupun Rafael Struik untuk menciptakan chance sekecil apapun untuk membuat gol. Dan satu lagi mungkin yang perlu ataupun yang masih kurang ditunjukkan oleh para pemain timnas kita di lapangan, terus di lini tengah dan depan, itu adalah jarang sekali melakukan tendangan-tendangan jarak jauh, tendangan dari luar kotak penalti, yang sebenarnya kalau kita lihat kiper Jepang ini kan, Yon Suzuki ini, waktu tampil di Piala Asia dulu, meskipun sekarang mungkin sudah lebih matang lagi dia, tapi di waktu Piala Asia dulu itu tidak bagus-bagus amat ya, sahabat bikin baju. Sering sekali Dion ini, bahkan waktu melawan Vietnam juga kan, Jepang sempat tertinggal 2-0 waktu itu. Tertinggal dulu meskipun berbalik unggul 4-2, tapi setidaknya kita bisa melihat banyak celah ataupun Dion Suzuki ini punya kekurangan ataupun kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh striker-striker kita di depan kita nantinya. Nah, itu sahabat bikin baju. Kalau saya lihat ya, diibaratkan pertemuan antara pasukan Hajime Moriyasu melawan pasukan Sintayong ini diibaratkan seperti halnya mesin ataupun mobil ataupun apapun kendaraan itu yang diproduksi ataupun buatan dari Jepang kan. Mesin buatan Jepang yang mana dipimpin oleh Hajime Moriyasu akan berhadapan dengan timnas kita yang diibaratkan sebagai mesin produk lokal tapi yang sudah dimodifikasi oleh Sintayong. Nah, ibaratnya seperti itu. Kita lihat saja nanti apakah mesin Jepang yang memang sudah tidak diragukan lagi kan secara kualitas, baik di Asia ataupun internasional, ataukah mesin lokal buatan SMK yang sudah dimodifikasi oleh Sintayong. Ini kita lihat sebenarnya. Tapi ada pepatah kan, tidak ada hal yang tidak mungkin di dunia ini. Nah, semoga saja itu berlaku buat timnas kita nantinya besok di hari Jumat. Doakan saja ya sahabat bikin baju, kita doakan, dukung dengan doa untuk yang tidak bisa datang ke stadion. Dan untuk yang datang ke stadion, berikanlah dukungan yang positif yang bisa menimbulkan semangat untuk para pemain di lapangan, baik dengan teriakan, sorakan, chants ataupun koreo yang mungkin sudah dipersiapkan oleh Ultras Garuda nantinya. Dan mungkin beralih sedikit ya sahabat baju, di tengah-tengah euforia kita sebagai pecinta timnas, sebagai rakyat Indonesia yang mencintai timnas sepak bolanya, yang mana alhamdulillah bukan hanya di sepak bola saja, kita juga sudah dibuat bahagia, sudah dibuat bangga oleh timnas futsal kita yang baru saja kemarin kan berhasil menjadi juara di Piala AFF, futsal AFF, setelah mengalahkan Vietnam 2-0 di final. Dan sebelumnya di semifinal mengalahkan rajanya futsal di ASEAN, yaitu Thailand, yang sudah 16 kali juara di AFF ini kan. Bahkan Thailand ini bukan hanya
ASEAN ataupun Asia. Asia ini sudah levelnya level dunia kalau di futsal begitu. Sobat Bikin Baju, dan semoga ini bisa menular, memberikan inspirasi dan motivasi kepada timnas sepak bolanya nanti yang akan tampil di hari Jumat. Dan beralih sedikit mungkin ke hal lain yang di luar lapangan ya, teknis seperti di luar masalah seputar lapangan dan timnas. Kita mungkin kemarin baru saja di tengah kita sebagai masyarakat pecinta bola dan rakyat Indonesia yang mencintai timnas dan mendukung timnas, tiba-tiba ada hal seperti ini kan, berita di mana seperti biasa anggota dewan yang terhormat di DPR, di Komisi 10, dan kita lihat kan ibu yang satu ini nih, sahabat Bikin Baju, sebenarnya mereka itu tidak benar-benar paham lah tentang sepak bola kan, pastilah sahabat semuanya juga bisa melihat kan. Tapi kita lihat ibu ini ketika berbicara, ketika dia menuntut ataupun memojokkan kepada masalah proses untuk perpindahan kewarganegaraan dari pemain timnas kita kan, kita lihat mimik wajah beliau itu seperti gimana ya ketika berbicara masalah sepak bola, masalah pemain timnas, seperti yang sudah habis waktunya untuk memikirkan sepak bola begitu kan, sampai mengerit, terus sedikit kelihatan seperti marah, seperti jengkel gitu. Apakah, saya bertanya mungkin kepada sahabat Bikin Baju, apakah sahabat Bikin Baju sebagai warga negara Indonesia, sebagai pecinta bola, saya pendukung timnas, apakah benar nggak yang ibu ini katakan? Merasa terwakili nggak sahabat Baju semuanya? Saya tanya. Ya, apakah merasa terwakili nggak dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini? Karena kita lihat kan mimiknya, sepertinya ya sudah itulah masalah sepak bola begitu paham, begitu mengetahui sampai ke hal-hal terkecil ya kan, sampai kelihatan bicaranya sampai kayak yang udah nggak tidur mikirin bola gitu. Nah gitu, di tengah-tengah kita yang rakyat Indonesia yang sesungguhnya yang mendukung timnas, kok tiba-tiba ada anggota dewan yang terhormat yang merasa mewakili aspirasi rakyat Indonesia bahwa sepak bola ini seperti yang dia katakan. Nah, bagaimana pendapat para sahabat Bikin Baju? Apakah benar merasa terwakili oleh ibu ini? Atau bagaimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya gimana ya? Mungkin satu kata lah yang bisa saya katakan untuk peristiwa di Komisi 10 ini. Dan itulah sahabat Bikin Baju untuk perbincangan kita malam hari ini. Ya, semoga timnas bisa mendapatkan hasil yang terbaik di hari Jumat nanti, dan jangan lupa ya untuk kita berbincang, kita sharing di kolom komentar kan, memberikanlah masukan, pendapat ataupun apalah sahabat Bikin Baju. Dan di sini kita mungkin hanya sekedar berbincang, ngobrol seputar sepak bola, tidak ada prediksi ataupun tidak ada ini untuk baik Liga BRI, Liga 1 semua, karena mungkin kita jaga saja ya, kita jaga dengan apa agar tidak mungkin kalau saya berbicara prediksi ataupun berbicara skor, takutnya nanti ada tersangkut paut dengan yang sedang ramai sekarang kan, masalah judul itu. Yang mungkin nantilah ke depannya sahabat Bikin Baju kita bisa buat video waktunya tukang jahit ngomong bola ini lebih menarik, dengan harapan bisa dibantu oleh sahabat semuanya, baik yang seprofesi atau yang lintas profesi, untuk lebih berinteraktif di kolom komentar ya saya. Itu saja sahabat Bikin Baju. Kita bertemu nanti selepas pertandingan antara Indonesia melawan Jepang. Jangan lupa dari saya istirahat yang cukup, jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, dan salam Bikin Baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.